Korea Selatan panik. Mereka takut Indonesia membocorkan informasi sensitif jet tempur KF-21 ke Korea Utara. Dari sudut pandang Seoul, skenario terburuk mereka sedang terjadi. Oktober 2025, Menteri Luar Negeri Sugiono hadir di parade militer Korea Utara yang menampilkan rudal nuklir ICBM terbaru mereka. Untuk pertama kalinya Menteri Indonesia hadir di parade militer Pyongyang. Bagi Seoul, ini sinyal bahaya. Media mereka bereaksi keras. Netizen menuntut program KF-21 segera dihentikan. Termasuk politisi mereka mempertanyakan, apakah Indonesia masih layak dipercaya sebagai mitra strategis? Kekhawatiran mereka terjadi karena sebelumnya, 5 insinyur Indonesia baru saja dibebaskan dari tuduhan pencurian data strategis KF-21 yang sempat membuat program kolaborasi kedua negara stagnan. Pertanyaannya sekarang, apakah kekhawatiran ini beralasan atau reaksi Korea Selatan terlalu berlebihan? Mari kita bahas. Seoul punya 3 alasan kuat untuk panik. Pertama, timing. Kenapa Indonesia ke Pyongyang sekarang, saat program KF-21 masih berjalan? Timing ini membuat mereka gelisah. Kedua, Memorandum of Understanding yang ditandatangani 2 hari setelah parade militer. Isi perjanjian Jakarta-Pyongyang yang membuat cemas. Kerjasama teknis di berbagai bidang. Kalimat yang bisa berarti apa saja. Dalam konteks Korea Utara, kerjasama teknis bisa berarti pertanian, infrastruktur, tapi juga teknologi militer. Ketiga, akses Indonesia ke teknologi KF-21. Sejak 2016, hampir 9 tahun. Waktu yang cukup untuk transfer pengetahuan, memahami sistem avionik, dan mempelajari desain aerodinamika jet generasi 4,5. Inilah skenario terburuk yang menghantui. Radar mereka mendeteksi formasi jet dari Pyongyang, bukan MiG-29 tua, tapi jet tempur dengan desain yang mereka kenal betul, KF-21 mereka sendiri. Jet yang seharusnya jadi keunggulan, namun terbang di tangan musuh mereka. Seoul tidak berlebihan. Mereka melihat ancaman terhadap keamanan nasional. Karena jika teknologi KF-21 bocor ke Pyongyang, keseimbangan kekuatan di semenanjung Korea berubah total. Itu versi Korea Selatan. Apakah mereka murni takut teknologi bocor? Atau ada kalkulasi geopolitik yang lebih luas? Sekarang kita lihat dari sisi Indonesia. Dari sisi Indonesia, soal tuduhan bocor teknologi, Indonesia punya argumen yang sangat kuat. Jika Indonesia benar berniat membocorkan teknologi ke Pyongyang, kenapa Indonesia masih mau membayar jutaan dolar untuk memiliki 48 jet KF-21? Kenapa tidak langsung keluar dari program dan ambil teknologi yang sudah didapat? Faktanya, pada Juni 2025, Indonesia dan Korea Selatan menandatangani revisi kesepakatan dan Jakarta tetap berkomitmen melanjutkan program. Pilot TNI AU masih aktif uji terbang KF-21. PT Dirgantara Indonesia masih terlibat produksi bersama. Ini bukan perilaku negara yang mengkhianati mitra. Lalu soal hubungan dengan Korea Utara. Menteri Luar Negeri Sugiono sangat jelas dalam posisinya. Kunjungan ke Pyongyang adalah bagian dari strategi diplomasi. Indonesia ingin menjadi penghubung netral antara dua Korea, memposisikan diri sebagai jembatan dialog regional. Bukan untuk tukar-menukar teknologi sensitif, tapi untuk membuka jalur diplomasi. Dan ini penting untuk dipahami. Indonesia tidak pernah menyembunyikan prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif. Tidak memihak blok manapun. Sejak era Soekarno hingga Prabowo, prinsip ini tetap konsisten. Jakarta bisa berbicara dengan Washington, Beijing, Moskow, Seoul, dan ya, bahkan Pyongyang. Seok Jong-gun, Kepala DAPA Korea Selatan, menyatakan dia tidak percaya teknologi KF-21 akan bocor. DAPA sendiri sudah membatasi akses secara ketat, transfer teknologi hanya kepada pengguna akhir yang disetujui. Jadi dari sudut pandang Indonesia, reaksi Korea Selatan terlalu berlebihan. Indonesia melakukan kerjasama bilateral dengan Korea Utara bukan untuk membocorkan teknologi KF-21, namun untuk memperluas ruang gerak strategis di tengah rivalitas global yang semakin tajam. Dengan argumen Indonesia yang begitu kuat, kenapa masih panik? Karena Korea Selatan tidak hanya melihat Indonesia. Mereka melihat pola yang bisa diikuti negara lain. Mereka takut pada sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari kebocoran teknologi. Mereka takut pada efek domino. Jika Indonesia berhasil bermain di dua sisi, berbicara dengan Seoul dan Pyongyang tanpa konsekuensi, ini akan membuktikan satu hal. Negara berkembang tidak harus tunduk pada sistem aliansi eksklusif. Dan Seoul tahu persis apa artinya itu. Daya tawar mereka terhadap mitra strategis akan melemah. Mereka tidak bisa lagi memaksa mitra untuk memilih satu sisi. Taruhannya bukan main-main.
Korea Selatan adalah salah satu mitra ekonomi terbesar Indonesia dengan investasi strategis di manufaktur, infrastruktur, dan teknologi. Jadi ketika mereka khawatir tentang kebocoran teknologi, dampaknya bukan hanya pada jet tempur, tapi juga ekosistem ekonomi. Bagi Indonesia, ini bukan tentang Pyongyang, namun tentang membangun citra sebagai kekuatan penengah yang bisa bicara dengan semua pihak tanpa tunduk pada tekanan dari blok manapun. Washington dan Beijing juga memperhatikan dengan seksama. Pola ini akan jadi contoh bagi negara lain dan akan mengubah tatanan geopolitik global yang selama ini berbasis aliansi eksklusif. Jadi, di tengah rivalitas Amerika-Tiongkok, tekanan dari Seoul, dan kecurigaan terhadap manuver Jakarta, Indonesia sedang memainkan diplomasi tingkat tinggi. Taruhannya lebih besar dari kontrak jet tempur. Ini tentang positioning dan masa depan strategi pertahanan nasional di dunia yang semakin multipolar. Pertanyaannya, jika kalian menjadi presiden Indonesia, mana yang kalian pilih? Kehilangan kepercayaan Seoul dan akses teknologi barat, atau kehilangan kesempatan jadi kekuatan penengah di Asia? Tidak ada pilihan mudah. Sampaikan jawaban kalian di kolom komentar.